Jadi kalau ditanya Pak, banyak mana Ustadz? Orang masuk surga jalur nikmat atau orang masuk surga jalur ujian? Maka jawabannya paling banyak orang masuk surga jalur ujian. Sedikit Pak yang masuk surga lewat jalur nikmat, sedikit. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik dan hidayahnya ya, serta segala macam keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya pada subuh hari ini Bapak Ibu sekalian. Kalaulah bukan karena izin Allah, kita enggak akan sampai di tempat ini. Kalaulah bukan karena izin Allah, kita tidak bisa bermajelis ilmu pada kesempatan hari ini. Sebelum saya lupa Pak, nanti ada tim saya ini yang akan ambil video-video ya. Nggak usah kita takut karena memang dia tugasnya ambil video dan ambil foto-foto. Itu bagian daripada dokumentasi saja Pak ya, nggak ada apa-apa ya. Ya mungkin dia jalan-jalan video-video nggak ada masalah, itu cuma bagian dari, siapa tahu masuk ke YouTube juga ya. Itu kerjanya, itu namanya footage Pak, footage Bu ya. Dalam YouTube itu footage itu sesekali ketika Ustadz berceramah memang ditampilkan jamaah dan seterusnya, biasa begitu. Itu kayak nonton televisi tuh, biasa jadi nonton televisi kayak gitu kira-kira. Saya kasih tahu karena biasa ada jamaah bilang, ih kenapa saya difoto Ustadz? Nggak difoto jadi diambil, kalau tidak mau tidak ada masalah, nggak dikasih masuk juga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah kita bersyukur ini Ramadan ke-6, 7 ya. Nanti malam ke-8 ya. Masya Allah. Kita bersyukur ya Pak ya, diberi nikmat Ibu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita syukuri kecuali semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak ya Bu ya, ada orang yang Allah berikan padanya segala nikmat, segala kelebihan, tapi Allah ambil satu saja Pak. Misal Allah berikan rumah, Allah berikan jabatan, Allah berikan Masya Allah keimanan, kaya beriman Masya Allah. Allah berikan keluarga lengkap, ada anak laki-laki ada, anak perempuan ada, Masya Allah lengkap semua. Allah cabut satu nikmat. Nikmat apa yang dicabut Ustaz? Nikmat punya kaki sehat ya. Ada jamaah saya Pak, asam urat, gara-gara asam urat Pak. Sederhananya itu penyakit asam urat. Ada yang asam urat di sini Pak ya, Bapak mungkin tahu rasanya itu asam urat. Itu jamaah saya kaya raya, mobilnya 6 Pak, punya bisnis Masya Allah, anak lengkap Pak, 2 laki-laki 2 perempuan ya. Ini jamaah kisah nyata, saya tidak perlu sebutkan namanya ya Pak, tidak enak disebut nama orang di sini ya. Tapi ini kisah nyata dan ini dia sudah share ke saya dan saya bilang bagaimana kalau saya cerita ini ke orang? Tidak apa-apa Ustaz, supaya jadi pelajaran bagi orang ya. Tapi saya tidak menyebutkan nama ya. Dia datang ke saya, Ustaz, Masya Allah doakan saya Ustaz. Datang pakai tongkat Pak, pakai tongkat, mobilnya Mercy, mobilnya Alphard ada, mobilnya apalagi Fortuner, waduh mahal-mahal Pak. Rumahnya di Hertasning. Datang pakai tongkat Pak. Dia bilang apa? Dia bilang Ustaz doakan saya. Saya bilang kenapa Ki? Dia bilang Ustaz asam urat. Penyakit Bu, asam urat. Masih 46 tahun usianya, masih muda, kaya raya Pak. Banyak mobilnya, banyak bisnisnya. Subhanallah, gara-gara asam urat Pak. Dia bilang Ustaz saya ruku susah, duduk di antara 2 sujud susah. Mau tahiyat akhir tidak bisa ma Ustaz. Jalan pakai tongkat, bengkak kakinya. Satu ji Pak, semua nikmat dia punya. Semua Pak, kekayaan, semuanya, rumah mewah, semuanya dia punya, keluarga. Satu saja Allah ambil, kaki, penyakit di kaki Pak, asam urat Pak, bayangkan itu. Makanya tidak salah Nabi kita itu mengatakan nikmatan
maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Manusia itu lalai. As-sihhatu wal faraq. Yang paling pertama memang Allah sebut kesehatan. Pak, ada orang mungkin mengatakan begini, Ustadz, kenapa Allah tidak adil Ustadz? Saya rajin sholat, saya rajin ngaji Ustadz, tapi kemudian ada tetangga saya sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, tapi saya dari dulu mau beli mobil nggak bisa-bisa. Tetangga saya sudah 2 mobilnya Ustadz. Padahal dari segi sholat saya yang rajin, dari segi mengaji saya yang rajin Ustadz. Tapi mobil saja saya tidak punya Ustaz. Dari dulu saya minta, ya Allah berikan saya mobil, kasihan 5 anak saya ya Allah. Anak orang di sebelah Ustaz, 2 aja anaknya, 2 mobilnya. Manusia Pak mengukur itu rezeki dengan itu. Sampai dia katakan, Ustaz Allah tidak adil bagi rezeki. Saya bilang, tunggu dulu. Rezeki dari sudut pandang apa Anda melihat? Apakah rezeki itu hanya dalam bentuk uang? Gitu. Kalau memang rezeki hanya dalam bentuk uang, mohon maaf Pak, ini kisah nyata. Saya baru pulang dari Singapura, jenguk Ustadz Dasat. 4 hari saya di sana Pak. Saya Ramadan pertama di sana. 4 hari saya temani Ustadz. Ustadz sendiri cerita, kalau bukan karena orang baik ini Ustadz, saya tidak sampai di sini. Ada seorang pengusaha kaya raya, saya tidak usah sebut namanya juga. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan terbaik. Ustadz Dasar cerita dengan lisannya. Saya baru datang hari itu, hari Jumat saya datang Pak. Saya puasa pertama di sana dari Jakarta. Sedih saya tahu Ustadz, saya ditelepon Ustadz. Saya katakan, Ustadz izinkan saya ke sana. Tidak usah Ustadz, mahal biayanya ke sini. Saya bilang tidak Ustadz, saya sudah cancel jadwal saya 3 hari. Saya mau jenguki, saya temani di sana Ustadz. Mudah-mudahan jadi pahala bagi saya. Saya datang Pak, saya biayai diri saya cancel jadwalku 4 hari. Saya di Singapura. Ustadz Dasar cerita apa Bapak Ibu sekalian? Saya bagi. Kalau bukan karena pertolongan Allah lewat seorang baik Pak, itu biayanya di Singapura Pak 1 miliar. Nama rumah sakitnya Mount Elizabeth. 1 miliar Pak. Belum ongkosnya, belum ada yang jaga, dikasih hotel Ustadz. Semua kebaikan itu dari Allah. Bayangkan. Lihat Pak, ujian orang beda-beda Pak. Jadi kalau ada orang bilang rezeki itu hanya uang, kesehatan itu juga rezeki. Karena orang bayar kesehatan pakai uang. Sedangkan ada orang miskin, biasa-biasa saja, sehat, tidak perlu bayar rumah sakit. Coba lihat Pak, ini kisah nyata. Dari 2 orang yang saya kenal. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kasihkan kabar gembira. Ustadz Dasat insya Allah hari ini pulang. Sudah sembuh Ibu, tapi belum bisa ceramah mungkin Bu. Harus istirahat total 6 bulan. Berkat doa-doa tak juga alhamdulillah. Nanti di akhir sebelum kita tutup insya Allah kita doa lagi. Mudah-mudahan Allah sembuhkan total, pulihkan segera insya Allah. Hari ini insya Allah beliau balik. Itu setelah hampir 1 bulan lebih sakit Pak. Pindah-pindah rumah sakit. Sebelum di Singapura, di Jakarta belum sembuh juga. Alhamdulillah dibawa ke Singapura, Masya Allah. Begitu memang kualitasnya. Dokter-dokternya Masya Allah. Luar biasa alat-alatnya dan seterusnya. Tapi luar biasa juga biayanya Pak. Tapi alhamdulillah namanya rezekinya Ustadz. Ada orang bayarkan Pak. Sepeser pun tidak ada keluar. Masya Allah. Dan itulah orang-orang baik itu tahu bagaimana cara mengkhidmat ulama, mengkhidmat para ustadz. Masya Allah. Dan ini yang menjadi pelajaran bagi kita Pak, bahwa kalau kita mau menilai Allah, jangan dari sudut pandang kita sebagai manusia. Jangan pernah membandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Karena masalah orang lain juga pasti beda dengan masalahmu. Ujian orang lain juga pasti beda dengan ujianmu. Kita selalu membandingkan kenikmatan orang, tapi kita tidak pernah membandingkan ujian orang dengan kita. Banyak orang Pak iri pada rezeki orang lain, tapi dia tidak pernah bandingkan ujian orang lain dengan ujiannya.
Padahal Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Bapak Ibu sekalian, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, bayangkan ini. Ini Nabi yang mengatakan, asyaddun nas bala al-anbiya, thumma salihina min ba'dihim, thumma salihina min ba'dihim. Orang yang paling berat ujiannya, Bapak Ibu sekalian, para nabi. Lalu orang-orang soleh setelahnya, lalu orang-orang soleh setelahnya. Coba bayangkan. Kalaulah, perhatikan Pak, Ibu, kalaulah Pak, kasih sayang Allah itu hanya diukur dalam bentuk nikmat. Perhatikan Ki Ibu, Bapak. Kalaulah nikmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu, cintanya Allah sama manusia hanya dilihat, diukur dari bentuk nikmat, dari bentuk rezeki, kesenangan, kebahagiaan, maka tidak mungkin ada hadis Nabi seperti ini yang Nabi mengatakan orang yang paling banyak ujiannya para nabi. Padahal para nabi adalah orang yang paling disayang Allah, Bapak Ibu sekalian. Lalu mengapa Allah memberikan mereka ujian yang paling berat? Padahal mereka adalah orang yang paling disayang Allah. Coba kita bayangkan. Itulah kenapa subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan kita. Kenapa Pak? Orang yang akan mudah nanti masuk surga adalah orang yang paling berat ujiannya di dunia, lalu dia bersabar dan dia akan melewatinya sehingga dia akan mudah masuk surga. Karena dikatakan oleh para ulama kita, laqad marrah ala bala'in katsir. Karena mereka telah melewati banyak ujian-ujian yang banyak. Dan itu ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Dengarkan ayatnya. Wala nabluwannakum, kami pasti menguji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami pasti menguji dari yang pertama ujian ketakutan. Takut tidak bisa makan, ya, takut, khawatir akan ada musuh yang menembak, sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di berbagai daerah, subhanallah. Ada rasa ketakutan. Wal ju', ada rasa kelaparan. Ujian yang kedua kelaparan, ketakutan, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta Pak. Ujian. Mau ki beli ini, belum cukup uangnya. Diuji ki Allah, mau ki berdoa atau tidak. Ada hajat ibu, belum cukup dana suami, belum cukup gaji suami. Diuji ki Allah, padahal sudah butuh ini Ustaz, tapi belum cukup. Ujian. Bangun, sholat malam, minta sama Allah, ujian. Dan ini dikatakan Allah dalam Quran, wa naqsim minal amwal wal anfus. Sebagian ulama mengatakan sakit bagian ujian, atau ada yang meninggal. Wal anfus, jiwa, diri, ada yang meninggal, ya, ibunya meninggal, istrinya meninggal, suaminya, bagian ujian. Pasti diuji dengan itu. Atau suaminya sakit, istrinya sakit, pasti diuji. Wa naqsim minal amwali wal anfus wathamarat, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, kekurangan air, itu semua masuk dalam wathamarat. Kami akan uji kalian dengan pasti. Ini kata Allah, wala nabluwannakum, pasti kami uji. Bisyai'in minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, ada yang sakit, ada yang meninggal, wathamarat, kekurangan makanan. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba Pak. Jadi kalau ditanya Pak, banyak mana Ustaz? Orang masuk surga jalur nikmat atau orang masuk surga jalur ujian? Maka jawabannya, paling banyak orang masuk surga jalur ujian. Sedikit Pak yang masuk surga lewat jalur nikmat, sedikit. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Makanya Pak, coba bandingkan, ada 25 nama Nabi di luar Nabi Khidir yang dikisahkan dalam surah Al-Kahf. 25 nama Nabi yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Quran. Nabi sekaligus Rasul, sebahagian Rasul, sebahagian Nabi saja. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, dari 25 Nabi ini berapa yang diuji Allah dalam bentuk ujian, dan berapa yang diberikan nikmat yang banyak. Yang diberi nikmat Bapak Ibu sekalian
yang boleh kita katakan semua nikmat dia punya itu hanya Sulaiman. Dan ayahnya Daud masih ada ujiannya. Ya. Sulaiman lah mungkin. Tapi sisanya semua nabi Pak. Masing-masing kalau kita sebut nama, kita bisa sebut ujiannya. Ya. Adam ada ujiannya, Idris ada ujiannya, Nuh ada ujiannya, Saleh ada ujiannya, Lut apalagi, Ibrahim, banyak sekali. Dibakar, ya. Diusir dari kotanya, ayahnya menyembah berhala. Ya. Ishak banyak ujiannya, Ismail banyak ujiannya. Ya. Mau disembelih oleh ayahnya, ditinggal ketika kemudian masih berada di antara bukit Safa Marwa. Semua Pak. Yusuf, Yakub, la ilaha illallah. Yakub hampir buta menangis mengingat Yusuf. Yusuf dilempar ke sumur oleh 10 kakaknya. Subhanallah. Ya. Ujian apa Pak? Istri. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Lut istrinya Pak, pendukung LGBT. Ya. Nabi Nuh, istrinya membangkang. Kan'an anak Nuh membangkang, mengatakan ayahnya gila Pak, padahal ayahnya Nabi. Bayangkan ya. Rasulullah, jangan hitung Pak, banyak sekali. Mau dibunuh di Taif, didatangi ke kamarnya mau dibunuh ya. Diusir dari kota kelahirannya. Bayangkan dia lahir di Mekah, diusir dari Mekah. Bayangkan Pak, itu ujian semua Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Nabi yang sebenarnya. Nabi Isa dituduh ibunya berzina karena nggak punya bapak. Coba, apa kalau saya suruh sebut ini bapak paling ujung kiri, bapak ujung kanan, ibu yang pakai jilbab merah, ibu yang di belakang, sebutkan ujian tak? Saya sebutkan ujian Nabi yang persis dengan ibu, bahkan lebih berat. Ustadz belum peka punya anak 10 tahun, Zakaria ratusan tahun baru punya anak. Ustadz, saya dizolimi saudaraku. Berapa saudara tak zolimi ki ibu? 4 orang Ustadz. Yusuf 10 orang. Pernah ki dilempar ke sumur sama saudara tak? Tidak Ustadz, cuma nak kata-katai di Facebook. Coba Pak bayangkan. Itu semua kita sudah anggap ujian.